Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan, khaliqil insi wal jan, anzalal Qur'an wa 'allamal bayan. Fantaqal lisan ala khairi khalqillahi bis salati wassalam Muhammad bin Abdillahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi afdalus salati wa azkas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tiada kata dan kalimat yang paling indah dan sempurna selain dari ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, atas curahan rahmat dan kasih sayangnya, pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan keimanan yang masih tertancap kuat di dalam hati kita masing-masing. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan dan suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Istiqomah di Jalan Allah. Istiqomah merupakan salah satu tonggak yang sangat penting bagi sebuah bangsa atau umat agar bisa berjaya, menempati posisi yang mulia dan memimpin lajunya sebuah peradaban dunia. Suatu umat yang kehilangan permata istiqomah akan kehilangan arah dan mudah dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Karena dengan hilangnya istiqomah, moral akan rusak, perbuatan keji dan hina akan merajalela, kerusakan akan menyebar, kekacauan akan merata, dan umat akan dihantui oleh sifat hasud, dengki, dan perpecahan. Sebaliknya, istiqomah akan memberikan buah yang manis di tengah-tengah umat yang berpegang teguh dengannya. Orang yang istiqomah akan hidup dengan tenang, damai, taat, dan tunduk kepada Allah, tidak menyakiti orang lain, bersabar ketika disakiti orang lain, selalu berperan serta dalam melakukan perbaikan-perbaikan dan membimbing orang yang tersesat ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah adalah luzum taatillah, yaitu konsisten dalam ketaatan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-mustaqim huwa syakhsul ladzi yuti'illaha 'ala ad-dawam wa yaf'alu ma huwa wajib wa yatruku mukhtalifal asya'al mahrumah. An-nasu alladzina yanjahuna fi ittiba' tariqil istiqamah fi ta'atillah summa yattakhidhul jannata makanahu fil akhirah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikata alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Marilah kita selalu untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun zaman terus berubah, walaupun musim terus berganti, tahun telah berlalu, mari kita manfaatkan sisa hidup yang Allah berikan walaupun sementara untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Life in this world is a blessing that must be grateful for by trying to achieve the goodness of the world to become a provision for the hereafter. Lantas, bagaimana usaha kita agar senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, always pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa adalah satu-satunya senjata paling ampuh yang dimiliki oleh seorang muslim. Dengan kekuatan doa, takdir yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan bisa kita perbaiki dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memperbanyak doa, mudah-mudahan Allah mantapkan hati kita untuk selalu istiqomah di jalannya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. The reason we pray, because God has a human heart. God would turn our hearts. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yusarrifu haitsu yasha. Kemudian yang kedua yaitu always hang out with pious people. Teman adalah orang yang memiliki pengaruh besar dalam hidup kita, sebab kita lebih cenderung mengikuti apa yang dilakukan oleh teman kita. Jika teman kita selalu berbuat keburukan, maka cepat atau lambat kita akan terbawa arus keburukannya. Namun sebaliknya, jika kita berteman dengan orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, selalu beribadah kepada Allah, maka secara otomatis kita pun akan ikut terpengaruh. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Masalul jalisis solih wal jalisis sawa kamathali sahibil misk wa qiril haddad la ya'damuka min sahibil miski imma tashtari aw tajidu riha wa qirul haddad yuhriku badanaka aw thawbaka aw tajidu minhu rihan khabitha. Kemudian yang ketiga yaitu more knowledge about religion. Ilmu adalah salah satu hal penting dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan maka tertolak. Jadi, begitu pentingnya ilmu pengetahuan terhadap ibadah kepada Allah. Seseorang yang ingin istiqomah di jalan Allah sudah pasti harus memperbanyak ilmu pengetahuan dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, memahami sifat-sifatnya dan memahami bagaimana cara mendekatkan diri kepadanya. Dan sebagai kesimpulan dari ceramah saya yaitu marilah kita memperbanyak istiqomah, karena dengan istiqomah kita akan mendapatkan surga sebagai tempat kita di akhirat nanti. Mungkin demikianlah yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.